Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan materi gelombang dan optik tentang gelombang tali, intervensi gelombang, dan gelombang berdiri. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ella Safitri dengan NIM 19231117. Lalu saya sendiri Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 19231133, dan yang selanjutnya Mufidatul Isnaini Hafizah dengan NIM 19231079. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang apa itu gelombang. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sering melihat adanya gelombang, di mana gelombang ini adalah getaran yang merambat. Gelombang mekanik merupakan suatu gelombang di mana perambatannya memerlukan medium. Medium tersebut diperlukan untuk menyalurkan energi untuk proses perambatan gelombangnya. Contoh gelombang mekanik yaitu suara, ombak, di mana air merupakan objek rambatannya. Gelombang pada tali dan bahkan gempa bumi juga merupakan fenomena gelombang mekanik di mana daratan sebagai media rambatnya. Kita akan membahas tentang gelombang tali, intervensi gelombang, dan gelombang berdiri secara lebih detail. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu gelombang tali. Gelombang tali adalah gelombang yang merambat pada tali. Gelombang ini merupakan gelombang mekanik dengan tali sebagai mediumnya. Jenis gelombang ini walaupun terlihat sederhana, dapat menghasilkan efek-efek gelombang pada umumnya, seperti refleksi, refraksi, transmisi, dan superposisi. Dengan analisa gaya didapatkan diferensial tali seperti berikut ini. Sehingga laju gelombang tali didapatkan dengan rumus V sama dengan F per mu. Keterangannya V sama dengan kecepatan rambat gelombang pada tali, F sama dengan gaya tegangan tali, mu adalah rapat massa tali. Yang selanjutnya, laju bergantung pada sifat dari medium yang dilewati gangguan. Yang pertama pada refleksi dan refraksi. Bila suatu gelombang datang pada suatu permukaan batas yang memisahkan dua daerah dengan laju gelombang yang berbeda, maka sebagian gelombang akan dipantulkan atau direfleksi, dan sebagian lain akan ditransmisikan. Berkas yang terpantul membentuk sudut dengan garis normal permukaan yang besarnya sama dengan sudut berkas datang. Hal ini berlaku untuk semua gelombang. Lalu, berkas yang ditransmisikan akan dibelokkan mendekat atau menjauh dari garis normal, bergantung pada apakah laju gelombang pada medium kedua lebih kecil atau lebih besar daripada laju gelombang medium yang akan datang. Pembelokan berkas yang ditransmisi disebut pembiasan, dan ini juga berlaku untuk semua gelombang. Lalu pada refleksi gelombang tali, ujung terikat. Ketika gelombang berjalan mencapai tujuan, beberapa atau semua gelombang dipantulkan. Ketika gelombang dipantulkan dari ujung terikat, pulsa gelombang akan dibalikkan. Ada embalikan fase, seperti gambar yang berikut ini. Gelombang yang sudah sampai ujung kanan lalu dipantulkan kembali ke ujung kiri. Selanjutnya refleksi pada gelombang tali, ujung bebas. Ketika gelombang berjalan mencapai ujung, beberapa atau semua pulsa gelombang dipantulkan. Dan ketika gelombang dipantulkan dari ujung bebas, pulsa gelombang tidak dikembalikan pada fase pembalian. Kita lihat pada gambar yang ada pada sudut kanan bawah ini. Kita lihat pada gambar A, gelombang diberikan dari ujung bebas, sehingga pada gambar B tidak ada pulsa gelombang yang kembali ke ujung bebas tersebut. Tetapi pada gambar C terlihat bahwa gelombang diberikan dari sudut yang berlawanan, maka refleksi pulsanya akan kembali ke ujung ujung sudut yang bebas. Sekian, saya lanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Safitri akan melanjutkan presentasi dari Taufikur Rahman. Saya akan membahas tentang intervensi gelombang.
Intervensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Intervensi dapat bersifat membangun dan merusak. Intervensi yang bersifat membangun disebut intervensi konstruktif, sedangkan yang bersifat merusak disebut interferensi destruktif. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang interferensi konstruktif. Dapat kita perhatikan gelombang A dan B mempunyai frekuensi, panjang gelombang, dan amplitudo yang sama. Gabungan gelombang A dan B akan membentuk satu gelombang yang memiliki amplitudo 2 kali amplitudo semula. Ini yang disebut dengan interferensi konstruktif. Kita lanjut ke interferensi destruktif. Dua gelombang A dan B mempunyai frekuensi, panjang gelombang, dan amplitudo yang sama, tetapi memiliki fase V sama dengan 180 derajat. Dapat dilihat dari perbedaan bentuk gelombang yang berlawanan 180 derajat. Dan jika kedua gelombang ini digabungkan, maka bentuk gelombangnya akan hilang seperti yang terlihat pada gambar C. Ini yang disebut dengan interferensi destruktif. Baiklah, materi selanjutnya adalah gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Gelombang berdiri atau gelombang stasioner merupakan gelombang yang amplitudenya berubah-ubah mulai dari 0 hingga mencapai nilai maksimum tertentu. Nah, gelombang berdiri terdiri atas dua, yaitu simpul dan perut. Simpul adalah tempat kedudukan titik yang amplitudenya minimum atau titik yang selalu diam. Simpul terjadi ketika dua buah gelombang berjalan memiliki besar perpindahan yang sama, tapi perpindahannya dengan arah yang berlawanan. Sedangkan perut adalah tempat kedudukan titik yang tinggi amplitudenya maksimum pada suatu gelombang. Perut terjadi ketika gelombang berdiri bergetar dengan amplitudo maksimum. Gelombang berdiri merupakan hasil gabungan atau superposisi dua gelombang berjalan yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama tetapi arahnya berlawanan. Gelombang berdiri dibagi menjadi dua, yaitu ujung bebas dan ujung terikat. Gelombang berdiri pada ujung bebas memiliki fase gelombang datang sama dengan gelombang pantul. Ujung pemantul dapat bergerak bebas naik atau turun mengikuti arah getar gelombang datang. Teman-teman bisa melihat rumus dari ujung bebas. Selanjutnya adalah ujung terikat. Gelombang berdiri dengan ujung terikat memiliki sudut fase gelombang datang dan gelombang pantul yang berbeda besar radiannya. Ujung pemantul tidak dapat bergerak bebas mengikuti arah getar gelombang yang datang. Teman-teman bisa melihat rumus dari ujung terikat.